Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Agung Setiawan, Putri Indah Isabella, dan Sally Melinda akan mempresentasikan materi diagnostik kesulitan belajar intellectual disability. Oke, materi yang pertama, definisi intellectual disability. Individu mengalami keterlambatan mulai dari bergerak, menggunakan tangan dan kakinya, duduk dan berbicara. Keterbatasan tersebut menyebabkan individu dengan intellectual disability mengalami hambatan dan dalam perkembangan motorik halusnya. Perkembangan kognitif individu dengan intellectual disability bergerak lebih lambat daripada dengan individu normal. Kemudian, menurut American Psychiatric Association, karakteristik individu intellectual disability dibagi menjadi 3 ranah, yaitu ranah konseptual, ranah sosial, dan ranah praktis. Namun, bagi individu dengan intellectual disability tidak bisa membuat keputusan yang bertanggung jawab mengenai kesejahteraan diri dan orang lain. Individu dengan intellectual disability berat mengalami kesulitan dalam menguasai keterampilan bantu diri. Kemudian yang kedua, jenis-jenis intellectual disability. Yang pertama, gangguan kecemasan. Kedua, gangguan kepribadian. Ketiga, gangguan psikotik. Keempat, gangguan suasana hati. Kelima, gangguan makan. Keenam, gangguan pengendalian impuls dan kecanduan. 7, gangguan obsesif kompulsif atau OCD. 8, gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Baik, materi yang selanjutnya yaitu yang C, penyebab intellectual disability. Yang pertama, kelainan genetik seperti Down syndrome. Yang kedua, gangguan saat kehamilan seperti mengonsumsi alkohol atau obat-obatan, malnutrisi, dan infeksi. Yang ketiga, gangguan saat persalinan seperti bayi kekurangan oksigen saat persalinan atau lahir secara prematur. Yang keempat, penyakit atau cedera infeksi seperti meningitis, batuk rejan, atau campak dapat menyebabkan keterbelakangan mental. Cedera kepala yang parah, hampir tenggelam, malnutrisi parah, paparan terhadap zat beracun, dan kekerasan juga dapat menyebabkan kondisi ini. Yang D, ciri dan cara diagnosis intellectual disability. Ciri intellectual disability yaitu gagal mencapai standar intelektual, duduk, merangkak, atau berjalan lebih terlambat dari anak-anak lain, kesulitan belajar berbicara atau berbicara yang tidak jelas, gangguan pada ingatan, tidak dapat mengerti konsekuensi dari suatu aksi, tidak dapat berpikir secara logis, perilaku kekanak-kanakan yang tidak konsisten dengan usia anak, kurangnya keingintahuan, kesulitan dalam belajar, dan IQ di bawah 70. Untuk diagnosis dengan keterbelakangan mental, anak harus memiliki intelektual dan keterampilan adaptif yang di bawah rata-rata. Dokter anak akan melakukan evaluasi dalam 3 tahap. Yang pertama, wawancara dengan anak. Yang kedua, observasi pada anak. Dan yang ketiga, tes standar pada anak. Nah, tes laboratorium dan tes imaging juga dapat dilakukan. Hal ini dapat membantu dokter anak mendeteksi gangguan metabolisme dan genetik, serta masalah pada struktur otak anak. Kondisi lain seperti kehilangan pendengaran, gangguan pembelajaran, dan masalah emosional juga dapat menyebabkan keterlambatnya perkembangan. Saya akan menjelaskan tentang kesulitan belajar menulis. Kesulitan belajar menulis pada umumnya merupakan bentuk proses keterampilan menulis yang salah. Menurut Yusuf DKK 2003.211, terdapat 4 perkembangan keterampilan menulis dan strategi pembinanya, yaitu tahap yang pertama adalah kesiapan menulis, kedua menulis huruf balok, ketiga itu tahap transisi, dan keempat menulis huruf sambung.
Sehingga mulai dari kesiapan anak itu untuk menulis perlu kita perhatikan dalam pengajaran menulis ini. Selanjutnya adalah integrasi nilai Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa din jatil yabluwakum fima ataakum inna rabbaka sari'ul iqabi wa inna la ghafurur rahim, yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa di bumi ini, dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengasih, Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.